Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dwi Pangestu Rahayu dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas A semester 4. Pada kesempatan kali ini, yaitu di mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, saya akan mencoba menjelaskan mengenai perkembangan intelijensi dan emosional pada anak usia dini. Nah, perkembangan pada anak usia dini mencakup berbagai aspek, yaitu ada perkembangan fisik, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan bahasa, perkembangan intelijensi, dan perkembangan kognitif. Nah, perkembangan intelijensi ini mengarah pada bahwa anak itu ada yang memiliki IQ yang di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Kemudian yang berkaitan dengan perkembangan emosi yaitu adalah yang lebih dominan pada rasa senang, rasa gelisah, kecewa, dan terluka. Kemudian yang pertama itu ada perkembangan intelijensi. Intelijensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daya reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat baik secara fisik maupun mental terhadap pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi baru. Nah, kemudian intelijensi juga disebut sebagai kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan atau belajar dari pengalaman, di mana manusia hidup dan berinteraksi dalam lingkungannya yang kompleks sehingga memerlukan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, di dalam dunia pendidikan, intelijensi ini dianggap sebagai unsur yang penting atau yang menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Nah, namun intelijensi ini merupakan salah satu aspek perbedaan individual yang perlu dicermati karena setiap anak itu memiliki kemampuan intelijensi yang berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui kemampuan intelijensi setiap anak bisa dengan tes intelijensi yang nanti ada 9 jenis kemampuan intelijensi, yaitu ada IQ yang 140 ke atas itu jenius, 130 sampai 139 itu sangat cerdas, 120 sampai 129 cerdas, 110 sampai 119 itu di atas normal. Kemudian ada 190 sampai 109 itu normal, 80 sampai 89 di bawah normal, 70 sampai 79 bodoh, 60 sampai 69 terbelakang atau moron, 49 ke bawah idiot. Nah, intelijensi ini tadi kan dikatakan mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik, tapi intelijensi tidak sepenuhnya mempengaruhi kesuksesan hidup seseorang di masa depan. Daniel Goleman mengatakan, faktor yang paling dominan yang mempengaruhi keberhasilan atau kesuksesan individu dalam hidupnya bukan semata-mata ditentukan oleh tingginya kecerdasan intelektual, tapi oleh faktor kemantapan emosional atau emotional intelligence. Nah, selanjutnya ada yang namanya perkembangan emosional. Emosi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Yang kedua, keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis, yaitu gembira, sedih, haru, cinta. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa emosi ini merupakan warna afektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Nah, apa sih warna afektif? Warna afektif ini adalah perasaan-perasaan tertentu yang dia alami seseorang saat menghadapi sebuah kondisi tertentu. Nah, dampak emosi terhadap perilaku individu itu ada 5. Yang pertama, memberikan semangat, yang kedua melemahkan semangat, yang ketiga mengganggu atau menghambat konsentrasi belajar, yang keempat terganggunya penyesuaian sosial yaitu karena iri dan cemburu, yang kelima suasana emosi yang diterima saat masa kecil akan berdampak di kemudian hari. Kemudian emosi anak usia dini atau anak-anak itu berbeda dengan emosi orang dewasa. Ada 5 perbedaan antara emosi anak dan emosi orang dewasa. Yang pertama, emosi anak itu berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. Misalkan anaknya lagi nangis, nanti tiba-tiba dia udah gitu ketawa-ketawa lagi, main lagi sama teman-temannya. Kalau orang dewasa itu cenderung lebih lama dan berakhir lambat. Kemudian emosi anak itu dia terlihat lebih kuat, sedangkan orang dewasa itu tidak terlihat lebih kuat atau tidak hebat gitu. Yang ketiga, bahwa emosi anak itu bersifat sementara atau dangkal, sedangkan orang dewasa itu lebih mendalam dan lama. Tadi kalau bersifat dangkal itu karena tadi disebutkan kan kalau emosinya itu kadang nangis, tiba-tiba nanti ketawa lagi, terus nanti nangis lagi, jadi atau misalkan marah-marah kayak gitu. Lebih cepat pergantian emosinya dibandingkan dengan orang dewasa karena
orang dewasa itu lebih cenderung bisa mengendalikan emosinya. Kemudian yang keempat, emosi anak itu lebih sering terjadi. Jadi tadi pergantiannya itu lebih cepat, dari misalkan lagi marah-marah tiba-tiba nanti udah diem lagi, terus nanti tiba-tiba nangis kayak gitu. Nah, sedangkan pada orang dewasa itu jarang terjadi karena orang dewasa tadi disebutkan bisa mengendalikan emosinya. Nah, kemudian yang kelima, bahwa emosi anak usia dini itu dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. Karena anak-anak tuh jelas gitu, kalau misalkan dia lagi marah, dia menunjukkan mimik yang marah, gestur yang marah, kelihatan kalau dia marah. Kalau misalkan dia sedih, dari gesturnya dia kelihatan sedih. Tapi berbeda dengan orang dewasa itu pandai menyembunyikan. Jadi ketika dia merasa kecewa atau misalkan sedih, dia tidak menunjukkan dari mimik wajahnya, dia biasa aja, nggak kelihatan kayak sedih, padahal sebenarnya dia lagi sedih, sedang kecewa. Nah, kemudian anak itu belajar emosi secara bertahap, dan anak itu belajar emosi dari lingkungannya juga dan butuh bimbingan dari orang dewasa. Jadi bagaimana dia harus mengekspresikan marahnya gimana, terus nangisnya harus seperti apa, harus mengekspresikannya itu butuh bimbingan dari orang dewasa. Kemudian pola perkembangan emosi anak usia dini itu dimulai sejak dia dalam kandungan. Jadi emosi ibu hamil itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan janinnya. Nah, pola perkembangan emosi anak usia dini ini disertai dengan 4 perkembangan. Yang pertama, ada perkembangan temperamen, kedua perkembangan kedekatan, ketiga perkembangan rasa percaya, dan keempat perkembangan otonomi. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi para pendengar. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.